Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Seperti biasa, kita akan membahas lagi tentang soal CPNS tahun 2024. Itu dengan materi dan soal asli, dengan topik tes intelijensi umum, penelaran analitis part 11, serta soal tambahan mirip soal asli. Sekilas kita lihat kembali teori yang bisa kita gunakan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Setelah ini, kita lanjut ke soalnya. Ini adalah soal latihan yang pernah saya tayangkan di video sebelumnya ya, yaitu Ilham, Erna, Veno, Rusli, dan Mirna masing-masing mengambil oleh-oleh yang sudah dibawakan pamannya dari Singapura. 3 anak mengambil kaos, sedangkan Rusli hanya mengambil jaket. Erna mengambil parfum dan coklat. Selain Rusli, yang tidak mengambil parfum adalah Vino dan Ilham. Hanya Erna dan Mirna yang mengambil parfum. Siapakah yang mengambil parfum dan coklat? A. Erna, B. Vino, C. Mirna, D. Ilham, E. Rusli. Kita akan menjawab. Nah, ini seperti biasa kita kumpulkan informasi dulu. Jadi informasinya adalah 3 anak yang mengambil kaos, kemudian Rusli hanya mengambil jaket, Erna mengambil parfum dan coklat, yang tidak mengambil parfum adalah Vino dan Ilham, kemudian hanya Erna dan Mirna yang mengambil parfum. Nah, ini kemudian kita lakukan dengan menggunakan logika. Nah, ini kita lebih baiknya kita pakai tabel ya supaya lebih teratur. Kita lihat tabelnya. Nah, yang ada di sini yang tersedia adalah kaos, jaket, parfum, dan coklat. Dan orang-orang yang ada di sini adalah Ilham, Erna, Vino, Rusli, dan Mirna. Nah, kita identifikasi. Yang pertama ini 3 anak mengambil kaos ini tidak jelas. Meskipun ceritanya adalah syarat, namun kita tidak bisa mengidentifikasi hal lain sehingga kita bisa menempatkan yang mana mengambil 3 anak tersebut yang mengambil kaos. Yang jelas di sini adalah Rusli hanya mengambil jaket. Berarti Rusli jelas, ya. Kemudian Erna mengambil parfum dan coklat. Ini jelas. Kemudian yang tidak mengambil parfum adalah Vino dan Ilham. Jelas. Nah, hanya Erna dan Mirna mengambil parfum. Berarti Mirna juga mengambil parfum. Nah, dari sini jelas kelihatan. Dari pertanyaannya adalah yang mana ya? Siapakah yang mengambil parfum dan coklatnya? Jelas kelihatan. Yang mengambil parfum dan coklat hanya Erna. Maka jawaban yang benar adalah bagian A, Erna. Ini yang 3 anak ini tidak jelas kita mau simpan di mana. Jadi ini sebagai bisa bilang dikatakan ini sebagai pengecoh aja supaya lebih banyak yang ditulis atau lebih banyak dipikir gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya adalah contoh soal untuk sekarang. Dalam satu antrian check-in tiket pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 6 orang yang sedang mengantri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Arman ngantri di belakang Fanje. Nunu antri di depan Silvi. Silvi hanya bisa antri urutan keempat atau terakhir. Dan Vivi ada di depan Arman dan hanya dipisahkan oleh 2 orang lain. Arman berada di urutan terakhir. Jika Silvi mengantri urutan keempat dan Fanje mengantri paling depan, maka yang mungkin antri di belakang Silvi adalah A. Yono dan Arman, B. Nunu dan Arman, C. Vivi dan Arman, D. Nunu dan Yono, dan E. Vivi dan Nunu. Kita lihat jawabannya. Ya, kita koleksi informasi dulu. Nah, ini informasi yang bisa kita dapat. Ada 6 orang mengantri. Arman antri belakang Fanja, Nunu diantri di depan Silvi. Silvi hanya bisa antri urutan 4 atau terakhir. Vivi ada di depan Arman dan hanya dipisahkan oleh 2 orang lain. Dan terakhir dikatakan Arman berada di urutan terakhir. Jika Silvi mengantri ke urutan keempat, Fanja mengantri di paling depan ya. Maka yang mungkin antri di belakang Silvi adalah, kita lihat, kita gunakan logika sekarang. Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai nomor antrian. Yang pertama yang pasti adalah Arman duduk di urutan terakhir serta di sini Fanja mengantri paling depan. Berarti Silvi ada di urutan keempat ya. Nah, dari sini kita lihat lagi yang lain. Nunu antri di depan Silvi. Nah, kemudian ada Vivi di depan Arman hanya dipisahkan oleh 2 orang lain. Nah, berarti di sini Vivi dipisahkan oleh 2 orang lain, berarti nomor 4 dan 5 kosong ya. Jadi Vivi dengan Arman ada 4 dan 5 yang tidak ada. Kemudian tadi Silvi jelas di urutan keempat tadi ya. Nunu antri depan Silvi.
Berarti jelas di sini urutan kedua ya. Tidak mungkin dia ke urutan ketiga karena urutan ketiga itu pasti ditempati oleh Vivi. Nah, urutan kelima kosong. Nah, urutan kelima ini tidak disinggung dalam informasi kunci. Cuma disinggung di Jika bermanfaat, mohon di-share ya. pilihan. Nah, ada pilihan di situ yang ya ada kata Yono ya. Jadi Yono itu berada di urutan kelima. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa yang mungkin antri bahkan Silvi, Yono dan Arman. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A, Yono dan Arman. Jadi di sini dilihat bahwa dalam bentuk informasi itu tidak ada Yono ya. Nah, justru dia ada itu di pada pilihannya. Jadi itu suatu hal yang mengecoh juga. Jadi pusing nih, siapa yang tinggal di nomor 5? Nah, kita lihatlah pilihan-pilihan. Oh, ternyata ada Yono di situ. Selanjutnya, nomor yang kedua. 4 orang anak terdiri dari Arman, Nurhan, Hadi, dan Rahmawati duduk di depan meja persegi. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu mengenai pekerjaan. Namun agar posisi duduk santai dan nyaman, Rahmawati tidak mau di sebelah Arman, tetapi ingin selalu berada di samping Hadi. Maka siapa yang duduk tepat di depan Hadi? Rahmawati, B. Arman, C. Nurhan, D. Dina, E. Dono. Jadi kalau kita lihat di sini yang belum disebut namanya adalah Nurhan ya. Jadi bisa langsung ditulis ada Nurhan ya. Nah, tapi kita lihat dulu logikanya ya, supaya terarah kita punya pemikiran. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan meja bundar ya. Sama saja dengan meja bundar. Cuma di sini adalah meja segi 4. Tapi ini saja namanya saja segi 4, tapi sebenarnya esensinya sama saja dengan meja bundar ya. Nah, kemudian kita lihat syaratnya tadi adalah Rahmawati tidak mau di sebelah Arman. Jadi, kalau dia tidak mau di sebelah berarti dia pasti berhadapan ya. Ya, pasti dia berhadapan. Nah, dari sini bisa dikatakan dia di sebelah. Jadi sebenarnya bisa di sini Hadi, juga bisa di sini Hadi. Nah, kita pilih saja Hadi di sini. Otomatis Nurhannya ada di depan Hadi. Jelas kan? Di logikanya seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, yaitu Nurhan. Selanjutnya nomor ke 1. Nah, ini adalah nomor pertama dari soal asli FR. Soal ini adalah soal SKD tahun 2023. Jadi SKD CPNS tahun 2023. Jadi soal ini adalah soal tahun lalu. Nah, kita bisa lihat pola-polanya ya. Nah, pertama, hasil dari suatu survei digunakan sebuah penelitian dengan domain survei yaitu Kota Surabaya diperoleh bahwa makanan Indonesia lebih suka daripada makanan Cina. Makanan Jepang dan Vietnam sama-sama disukai, namun makanan Indonesia lebih disukai daripada makanan Jepang dan Vietnam. Makanan Korea lebih disukai daripada makanan Indonesia. Makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Cina. Urutan manakah yang paling disukai, paling tidak disukai ya, paling tidak disukai hingga yang paling disukai adalah bagian A, makan Chinese, makanan Jepang Vietnam, makanan Indonesia, makanan Korea. B, makanan Jepang, makanan Vietnam, makanan Chinese, makanan Indonesia, makanan Korea. C, makanan Chinese, makanan Jepang atau Vietnam, makanan Korea, makanan Indonesia. D, makanan Korea, makanan Indonesia, makanan Jepang atau Vietnam, makanan Chinese. Dan E, makanan Indonesia, makanan Korea, makanan Chinese dan makanan Jepang atau Vietnam. Kita jawab ya. Kita identifikasi informasi kunci. Makanan Indonesia lebih sukai daripada makanan Cina, kemudian makanan Indonesia lebih suka daripada Jepang dan Vietnam. Kemudian makanan Korea lebih suka daripada makanan Indonesia, kemudian makanan Jepang lebih suka daripada makanan Chinese. Urutan mana yang paling tidak disukai? Jadi bukan dari makanan yang paling disukai, tapi urutan yang tidak disukai hingga paling disukai adalah. Nah, jadi saya bisa tulis seperti ini dengan menggunakan logika. Chinese lebih besar daripada Indonesia. Nah, ini sini lebih besar ini bukan berarti dia lebih disukai, tapi Chinese di sini tidak disukai. Tidak. Jadi Indonesia ya, Chinese tidak disukai lebih daripada Indonesia. Jadi Chinese tidak disukai lebih dari Indonesia. Kemudian hal yang sama Jepang juga tidak disukai lebih dari Indonesia. Selanjutnya Indonesia itu tidak disukai lebih dari Korea. Artinya Korea lebih disukai daripada Indonesia ya. Suka dengan videonya? Like dong.
Kemudian ada Chinese lebih tidak disukai daripada makanan Jepang. Artinya makanan Jepang lebih disukai daripada makanan Cina. Jadi sini terbalik ya. Jadi terbalik. Yang pertama tadi Indonesia disukai daripada Cina. Berarti Cina lebih besar daripada Indonesia. Berarti Cina tidak disukai daripada Indonesia. Nah, itu begitu. Nah, kita lanjut. Cina, Jepang, atau Vietnam, Indonesia. Jadi kalau kita urut Cina, Jepang, karena di sini ada kata Jepang lebih daripada Indonesia, berarti Jepang atau Vietnam lebih besar daripada Cina. Kemudian di ini ada Jepang, Vietnam, Indonesia, berarti sini Indonesia, dan yang paling disukai itu adalah makanan Korea, jadi paling belakang. Jadi urutan terbalik. Kalau urutan paling disukai itu berarti Korea, Indonesia, Vietnam, atau Jepang, kemudian Cina. Nah, tapi karena ini dikatakan urutan yang paling tidak disukai ke paling yang disukai, berarti yang paling pertama adalah Cina, Vietnam, atau Jepang, kemudian Indonesia, kemudian Korea. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, makanan Chinese, makanan Jepang, Vietnam, makanan Indonesia, dan makanan Korea. Selanjutnya, yang nomor 2, ini merupakan soal latihan ya. 6 orang mahasiswa mengikuti tes CPNS 2023. Mereka adalah Adi, Budi, Citra, Danis, Ella, dan Farhan. Mereka mendapat tes SKD hari dan jam sama. Setelah selesai, kemudian dilakukan perankingan dengan sebagai berikut. Danis mendapat urutan kelima perankingan. Budi mendapat skor lebih tinggi dari Ella, tapi masih kalah skor dari Farhan. Skor SKD Ella 10 kurang dari Farhan, namun masih lebih tinggi dibanding 3 teman yang lainnya. Dan skor SKD Adi kurang dari Danis. Siapakah peraih skor tertinggi di antara ke-6 orang tersebut? A. Budi, B. Ella, C. Farhan, D. Danis, dan E. Adi. Jawabannya ada di part 12 mendatang. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Sebelum kita tinggalkan video ini, kita ada sedikit pepatah atau penyemangat supaya bisa bersemangat ikut dalam ujian CPNS nantinya. Kesuksesan bukanlah akhir dari segalanya. Begitu juga, tapi kegagalan bukanlah akhir dari segalanya juga. Artinya kalau gagal ya coba lagi. No name. Semoga apa yang saya berikan di video ini menjadi bahan informasi atau bahan pembelajaran untuk menuju cita-cita menjadi seorang CPNS. Semoga terkabul. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.